Sumpah Pocong di tanah Kalimantan. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang dihuni oleh warga transmigran dari Pulau Jawa dan sebagian lagi dari suku Banjar asli di Kabupaten Banjar sekitaran tahun 1995. Dewi menuju sumur sembari membawa ember yang berisikan beras. Matanya menelisik pepohonan yang tampak bergoyang pelan diterpa angin pagi. Rerumputan basah oleh embun. Gemericik air terdengar sayup-sayup dari selokan kecil yang ada di sekitar rumah. Suara kicau burung kedasi terdengar merdu, seolah-olah mengiringi setiap langkah Dewi. Burung itu sudah 1 minggu berada di sana, bertengger di pepohonan tinggi di kebun samping rumah, mungkin bersarang di pohon kapuk yang menjulang tinggi. Wanita itu menghentikan langkah di tepian sumur tua. Dindingnya yang terbuat dari batu bata tampak kokoh meskipun usianya sudah puluhan tahun. Dewi meletakkan ember di samping sumur. Lalu dengan cekatan ia memompa tuas besi yang mulai berkarat. Setiap tarikan tuas menghasilkan suara berderit yang khas. Air bersih perlahan-lahan memancar dari pipa besi yang menempel di sumur, mengisi timba hingga penuh. Dewi memindahkan air dari timba ke ember dengan hati-hati agar tidak ada setetes pun yang terbuang. Setelah penuh, air itu siap digunakan untuk mencuci beras yang dibawanya. Tidak jauh dari sana, suara hentaman kapak terdengar jelas. Dewi mengangkat wajahnya, pandangannya tertuju pada suaminya, Iwan, yang kala itu sedang memotong kayu besar di halaman samping rumah. Tubuh Iwan yang kekar dan berotot tampak berkeringat di bawah sinar matahari pagi. Setiap ayunan kapaknya tampak kuat dan juga mantap, menghasilkan potongan kayu yang rapi dan siap digunakan sebagai bahan bakar atau bangunan. Dewi mendekati suaminya. "Kak, apa di kampung kita ada yang sedang sakit?" Iwan berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam sembari mengusap keringat di dahinya dengan lengan. "Sakit?" Iwan tampak berkerut, mencoba mengingat-ingat. "Tidak ada. Kenapa?" Dewi menggeleng pelan, menutupi kegelisahannya. "Aku heran, karena sejak tadi terdengar suara burung kedasi." Iwan mengangguk, pandangannya ikut terarah pada burung kedasi yang masih saja setia berkicau. "Iya, sejak kemarin berbunyi terus." Dewi mendesap pelan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Katanya akan ada orang yang meninggal." Iwan terkejut kalau mendengar perkataan dari istrinya. "Hus, janganlah bicara begitu." Iwan menatap Dewi dengan heran. Mereka terdiam sejenak, hanya suara kapak yang kembali menghantam kayu dan kicauan burung yang mengisi kesunyian. Dewi merasakan kekhawatiran yang semakin besar karena teringat akan mitos yang sering didengarnya sejak kecil. Burung kedasi memang dipercaya sebagai satu pertanda akan datangnya kematian. Ia berharap itu hanyalah mitos belaka, tetapi perasaan gelisah tetap mengantuinya. Di bawah langit yang mulai terang, Dewi melanjutkan tugasnya mencuci beras. Air dari sumur yang dingin mulai menyentuh tangannya, membawa sedikit rasa tenang di tengah kegelisahan yang mendera. Iwan kembali memotong kayu dengan semangat, mencoba menepis bayangan buruk yang juga mungkin hinggap di benaknya. Mereka berdua hanya bisa berharap bahwa suara burung itu hanyalah kebetulan belaka, bukanlah pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Suasana pagi itu penuh dengan keheningan yang mencekam, diiringi suara burung kedasi yang terus bernyanyi seolah memberi isyarat yang tak terucap. Di desa yang tenang ini, misteri kehidupan dan kematian terasa begitu dekat, mengingatkan mereka akan rentannya hidup yang dijalani setiap hari. Beberapa saat kemudian, aroma tumisan cabai dan juga bawang yang menyengat memenuhi dapur kecil itu menyebabkan Iwan bersin beberapa kali. Ia melangkah menuju meja makan, melihat istrinya yang sibuk mengulek sambal di atas cobek. Dewi, wanita berusia pertengahan 30-an dengan rambut yang digulung rapi, tampak tekun dalam setiap gerakannya.
Sesekali ia berhenti untuk mengusap keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. Jam dinding yang tergantung di pintu menuju ruang tengah menunjukkan jam 7 pagi. Seharusnya Iwan sudah berada di sawah sejak beberapa menit yang lalu. Ia menoleh ke arah Dewi yang baru saja meletakkan cobek di atas meja makan. "Aku tidak jadi sarapan. Sudah terlambat," ujar Iwan dengan nada terburu-buru. Ia lalu bangkit dari kursinya dan bersiap-siap untuk berangkat. Dewi mengerutkan kening. Ia bingung dengan keputusan suaminya. "Loh, kenapa? Uma hanya menyiapkan kue di sana. Nanti kamu kelaparan kalau tidak sarapan, Kak." Iwan menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku tidak enak hati dengan Uma kalau terlambat datang." Dewi menghela nafas panjang. Meskipun kecewa karena Iwan tidak sempat sarapan, ia mengerti betapa pentingnya waktu bagi sang suami. Aku siapkan bekal saja dulu ya," kata Dewi. Dengan cekatan, Dewi mengambil rantang dari lemari dapur. Tangannya yang cekatan mulai mengisi rantang tersebut dengan nasi putih hangat, sambal, dan ikan asin goreng. Iwan melambaikan tangan pada Dewi sebelum membuka pintu dan berjalan keluar. Langit pagi yang cerah menyambutnya. Suara ayam berkokok dan kicau burung terdengar bersaut-sautan menambah semangat di hatinya. Sementara itu, Dewi kembali ke dapur, merapikan peralatan masak yang berserakan. Di luar rumah, Iwan melangkah dengan mantap sambil membawa rantang bekal di tangan kanannya. Jalan setapak yang mengarah ke sawah sudah begitu familiar baginya. Setiap lekuk dan juga belokan jalan itu telah dihafal di luar kepala. Di tengah perjalanan, Iwan bertemu dengan beberapa tetangga yang juga sedang berangkat ke ladang. Mereka saling menyapa, berbagi senyum, dan cerita singkat sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing. Saat tiba di sawah, Iwan pun segera membuka rantang bekal yang ia bawa. Ia ingin memastikan makan siangnya tersusun rapi dan tidak tumpah. Dengan hati-hati ia menaruh rantang tersebut di sebuah gubuk kecil di tepi sawah, tempat biasanya ia beristirahat. Setelah itu pun ia mulai bekerja memeriksa tanaman padi yang hijau dan subur. Mertua Iwan sudah datang sejak tadi. Ia tersenyum melihat tingkah Iwan yang tampak meletakkan rantang dengan hati-hati di gubuk. Di bawah terik matahari, Iwan bekerja tanpa henti. Keringat mengalir deras di wajah dan tubuhnya. Tetapi ia tetap bersemangat. Sesekali ia berhenti sejenak untuk mengusap keringat dan meneguk air dari botol yang dibawanya. Kerja kerasnya tidak hanya demi penghidupan, tetapi juga demi keluarganya, demi Dewi yang selalu setia menunggu di rumah. Sementara itu, di rumah, Dewi melanjutkan aktivitasnya. Setelah selesai dengan urusan dapur, ia mulai merapikan rumah, menyapu lantai, dan mencuci pakaian. Ketika siang hari tiba, Dewi menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di teras rumah menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa kesegaran. Pikirannya melayang kepada Iwan, berharap suaminya baik-baik saja di sawah dan dapat menikmati bekal yang ia siapkan dengan penuh kasih. Sementara di sawah, Iwan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya dibantu oleh Uma dan juga abah mertuanya. "Sudah selesai semua, Wan. Ayo, kita bisa pulang sekarang," ujar sang abah mertua. Iwan mengangguk. "Abah bulik saja lebih dulu. Ulun mau membasuh batis." Adul menghiraukan perkataan Iwan. Ia menyuruh agar menantunya itu membersihkan lumpur di kaki dan tangannya terlebih dahulu. "Lah kasih, kalau sudah bersih kita singgah ke warung Acil Imur. Abah dahulu ke sanalah," kata Adul sambil menyeringai kepada istrinya yang sudah melangkah pulang lebih dulu. Hamidah, istri Pak Adul yang juga ibunya Dewi, hanya menggeleng kepala. Ia sudah hafal betul kelakuan suaminya yang selalu mampir ke warung Acil Imur tiap kali pulang dari sawah. Daripada ambil pusing, ia memutuskan pulang terlebih dahulu meninggalkan Iwan. Sementara Pak Adul sudah duduk di warung Acil Imur dan memesan kopi pahit. Sementara Iwan pun lekas turun ke sungai kecil yang ada di dekatnya. Sungai tersebut airnya cukup banyak karena memang digunakan untuk mengairi sawah. Airnya jernih, memantulkan sinar matahari yang mulai meninggi. Di sekitar sungai tumbuhan hijau tumbuh subur, menambah kesegaran suasana pagi itu.
Iwan berjongkok di tepian sungai. Tangannya meraih air yang sejuk untuk membasuh kaki yang penuh lumpur, dan saat air menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi dingin yang sangat menenangkan. Namun, tiba-tiba, saat ia menunduk untuk membersihkan kedua kakinya, mendadak Iwan merasakan kepalanya sangat ringan, jantungnya berdebar cepat, rasa panas menusuk di dada, lalu menyebar ke leher belakang, nafasnya memburu, seolah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Pandangan Iwan menggelap, dunia sekitar menjadi kabur, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia langsung jatuh tersungkur ke dalam sungai. Suara tubuhnya yang jatuh ke air terdengar cukup keras, menyebabkan riak air menyebar. Bu Hamidah yang baru saja beberapa langkah meninggalkan Iwan menoleh kala mendengar suara itu. Ia terkejut melihat menantunya tergeletak di dalam air. Tanpa berpikir panjang, Bu Hamidah langsung berlari ke arah Iwan. "Tolong, tolong, Iwan pingsan!" Hamidah berteriak keras, suaranya menggema di tengah sawah yang luas. Ia berlari panik menuju ke arah sungai, lututnya hampir lemas kala melihat kondisi Iwan. Suara teriakan Bu Hamidah menarik perhatian orang-orang yang berada di warung Acil Imur dan di sekitaran sawah. Pak Adul meloncat dari bangku mengejar istrinya yang sudah masuk ke dalam sungai. Acil Imur sendiri keluar dari warungnya, melihat dengan cemas ke arah kerumunan yang mulai terbentuk di tepian sungai. Hampir semua orang yang ada di sawah berlari mendekat. Mereka membantu Bu Hamidah untuk mengangkat Iwan keluar dari sungai. Tubuh Iwan yang lemas dan basah kuyup diangkat bersama-sama, ditaruh di atas rumput yang masih berembun. "Kenapa Iwan jadi begini?" tanya Irul, salah satu petani yang juga segera datang membantu. Wajahnya prihatin menatap Iwan yang masih tak sadarkan diri. Bu Hamidah masih terkejut, badannya bergetar, bahkan ia bingung saat harus menjawab pertanyaan dari Irul. Aku gak ada tahu juga," jawabnya dengan suara gemetar. Matanya masih terfokus kepada Iwan, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di wajah menantunya itu. Di sekitaran mereka, orang-orang mulai panik. Beberapa orang mencoba memberikan pertolongan pertama, menepuk-nepuk pipi Iwan dan mencoba merangsang kesadarannya kembali. Acil Imur mendekat dengan sebotol air, mencoba menyiramkan sedikit air ke wajah Iwan. "Ayo Wan, bangun," bisik Pak Adul sambil memegang tangan Iwan erat-erat. Rasa takut dan rasa cemas mulai menguasai dirinya, berharap menantu satu-satunya itu segera tersadar. Tak lama kemudian, Iwan mulai mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak, memberikan sedikit harapan pada orang-orang di sekitarnya. Nafasnya masih tersengal-sengal, tetapi perlahan mulai stabil. Padul, Bu Hamidah dan yang lainnya menghela nafas lega meski masih ada kekhawatiran di hati mereka. "Terima kasih, Bah," ujar Iwan dengan suara lemah. Mencoba duduk dengan bantuan Pak Adul, ia masih merasa pusing dan lemah, tetapi setidaknya ia sudah sadar. "Sudah, istirahatlah duluan. Jangan dipaksakan," kata Pak Adul sambil menepuk bahu Iwan dengan lembut. Orang-orang di sekeliling mereka pun mulai berkurang, kembali ke aktivitas masing-masing setelah memastikan kondisi Iwan baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Iwan pun merasa sedikit lebih baik. Dengan bantuan Pak Adul, ia berjalan perlahan menuju warung Acil Imur. Acil Imur pun menyambut mereka dengan senyum prihatin, menyuruh mereka duduk lalu menyiapkan minuman hangat. "Minum ini duluan," kata Acil Imur sambil menyodorkan secangkir teh hangat kepada Iwan. "Biar badanmu hangat lagi." Iwan mengangguk, menerima cangkir tersebut dengan tangan gemetar. Ia menyesap teh hangat itu perlahan, merasakan kehangatan yang merambat ke seluruh tubuhnya. Pak Adul duduk di sebelahnya, menepuk-nepuk bahu Iwan dengan penuh perhatian. "Hati-hati lain kali, Wan. Kalau merasa kada nyaman awak, langsung bapak dah aja," katanya dengan lembut tetapi tegas. Iwan mengangguk, matanya menatap cangkir teh di tangannya. Ia merasa bersyukur masih memiliki keluarga yang peduli padanya. Hari itu menjadi pengingat betapa rapuhnya kehidupan dan betapa pentingnya menjaga kesehatan serta saling menjaga satu sama lain. Di warung Acil Imur, suasana pun kembali normal. Percakapan dan canda tawa terdengar kembali.
Keesokan harinya, langit tak secara biasa. Iwan tampak pucat, tetapi masih berusaha tersenyum kepada istrinya. Suasana pagi yang seharusnya dipenuhi dengan canda dan tawa kini diwarnai oleh kekhawatiran Dewi yang tak bisa ia sembunyikan. "Kak, kenapa pucat sekali?" tanya Dewi sambil menatap suaminya dengan cemas. Iwan hanya tersenyum lemah, berusaha mengabaikan rasa sakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. "Gak ada apa-apa, Ding. Cuma capek saja," jawab Iwan. Suaranya masih terdengar lemah. Dia berusaha meyakinkan Dewi, walau dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah sarapan, Iwan beranjak dari meja makan, berjalan menuju ke kamar. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tidak ingin membuat Dewi semakin khawatir. Di dalam kamar, Iwan merebahkan diri di atas kasur tipis yang terhampar di lantai. Matanya terpejam, mencoba meredakan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Dewi yang masih berada di dapur merasakan ada yang tidak beres. Dewi pun segera menyusul suaminya ke kamar, dan saat memasuki kamar, betapa kagetnya kala ia melihat Iwan sang suami terbaring dengan wajah yang semakin pucat. Nafasnya tersengal seperti berjuang untuk setiap helaan. "Kamu kelihatan semakin parah. Mau dibawa ke dokter saja?" Dewi berlutut di samping suaminya. Tangannya memegang erat tangan Iwan yang mulai terasa dingin. Iwan menggeleng pelan. "Aku cuma masuk angin biasa," katanya dengan suara yang semakin lemah. Dewi tahu bahwa suaminya mencoba menenangkan hatinya, namun rasa cemas yang mendalam membuatnya tetap bersikeras. "Aku panggil Abah ya?" Iwan tidak sempat menjawab. Tiba-tiba rasa sakit yang menusuk di dadanya semakin parah. Nafasnya semakin pendek, pandangannya mulai mengabur. Dewi yang melihat suaminya dalam kondisi seperti itu pun semakin panik. "Kak, Kak, bangun Kak." Dewi mencoba membangunkan suaminya yang kini terkulai lemas. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang penuh kekhawatiran. Dengan cepat, Dewi berlari keluar rumah, memanggil tetangga untuk meminta bantuan. Pak Adul yang tinggal di sebelah rumah pun segera datang setelah mendengar panggilan panik dari Dewi. "Ada apa, Wi?" tanya Pak Adul dengan wajah yang cemas. "Kak Iwan, Bah. Kak Iwan," kata Dewi sambil menangis. Padul tanpa berpikir panjang segera masuk ke dalam rumah, mengikuti Dewi yang setengah berlari menuju kamar. Di dalam kamar, Padul melihat Iwan terbaring lemas. Nafasnya nyaris tak terdengar. Pak Adul segera memeriksa denyut nadinya. Ia merasakan denyut yang sangat lemah, hampir tak teraba. "Kita harus ke puskesmas sekarang," kata Pak Adul dengan nada tegas. Ia mengangkat tubuh Iwan dengan hati-hati dibantu oleh Dewi. Mereka membawa Iwan keluar rumah menuju kendaraan yang akan membawa mereka ke klinik terdekat. Namun di tengah perjalanan, Iwan semakin melemah. Matanya yang tadinya terpejam kini terbuka sedikit melihat wajah istrinya untuk yang terakhir kalinya. Senyumnya samar, penuh cinta dan rasa terima kasih. "Kak, bertahan ya. Sebentar lagi kita sampai," kata Dewi sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Namun Iwan hanya menggeleng lemah, seolah ia mengatakan bahwa waktunya itu telah tiba. Dengan nafas terakhirnya, Iwan berbisik, "Terima kasih, Ding. Maafkan kakak." Sebelum akhirnya matanya terpejam untuk selama-lamanya. Dewi menangis. Ia memeluk tubuh suaminya yang kini telah tiada. Pak Adul sendiri juga menangis. Ia tak tega kalau melihat putri tunggalnya kehilangan suami. Rumah kecil Dewi kini dipenuhi dengan duka kepergian Iwan yang meninggalkan luka dalam di hati Dewi dan semua orang yang mengenalnya. Setelah kepergian Iwan, Dewi mencoba bangkit dan melanjutkan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Dewi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Haris, orang paling kaya di desa mereka. Rumah Pak Haris besar dan juga megah, dengan halaman luas dan taman yang selalu terawat rapi. Di rumah itu, Dewi bekerja dengan rajin, melakukan tugas-tugas rumah tangga sedari pagi hingga petang. Pak Haris merupakan seorang pria berusia 50 tahunan, berwajah tegas tetapi ramah,
Dia dikenal sebagai orang yang murah hati dan sering membantu warga desa. Sementara istrinya, Lia, adalah wanita cantik tetapi memiliki sifat cemburu dan curiga. Meskipun Lia selalu menjaga penampilan dan bersikap ramah di depan umum, dia selalu merasa terancam oleh kehadiran Dewi yang juga cantik dan lebih muda. Suatu hari, saat Dewi sedang membersihkan ruang tamunya yang mewah, Lia memanggilnya dengan suara tajam. "Dewi, kemari sebentar," katanya keras. Dewi segera meletakkan alat pembersihnya dan bergegas menuju kamar. Di dalam kamar yang luas dan berdekorasi indah dengan perabotan mahal itu, Lia berdiri di depan cermin besar, tangannya memegang kotak perhiasan yang terlihat kosong. "Kenapa, Bu?" tanya Dewi dengan sopan, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Lia menatap Dewi dengan mata tajam. "Di mana? Di mana kamu menyembunyikan kalung emasku?" Tanyanya lagi tanpa basa-basi. Kalung yang dimaksud adalah kalung emas yang sangat indah, terdiri dari rantai emas halus dengan liontin berbentuk bunga yang dihiasi dengan berlian kecil. Kalung itu adalah salah satu perhiasan favorit Bulia, sering dipakainya saat ada acara penting. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak pernah menyentuh perhiasan Ibu," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Ia terkejut bukan kepalang kala mendengar tuduhan itu. Dewi tahu betapa berharganya kalung itu bagi Lia. Dia juga sadar diri sehingga tidak pernah berani mendekati kotak perhiasan tersebut. Lia tidak puas dengan jawaban itu. "Jangan bohong. Hanya kamu kan yang sering masuk ke dalam kamar ini selain saya. Tidak ada orang lain yang mungkin mengambilnya." Pak Haris yang mendengar keributan dari ruang tamu pun segera mendatangi kamar, terlebih lagi saat mendengar suara Lia yang semakin meninggi. "Ada apa ini? Hah?" tanyanya dengan tenang, mencoba meredakan situasi. "Bu Lia menuduh saya mencuri kalung emasnya, Pak. Padahal saya tidak tahu menahu soal kalung itu," kata Dewi dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Dia merasa sangat tersudut dan tak tahu harus berbuat apa. Pak Haris menatap Dewi dengan tatapan penuh kebingungan. Tenang, tenang. Kita selesaikan ini baik-baik ya." Dia kemudian berbalik ke arah istrinya. "Apa benar kalung itu hilang, Dia?" Bulia mengangguk dengan wajah marah. "Iya, kalung itu tidak kutemukan lagi di dalam kotak perhiasan. Aku yakin Dewi lah yang mengambilnya. Hanya dia orang lain yang berada di dalam rumah ini." Pak Haris menghela nafas panjang, mencoba berpikir jernih. "Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti, Lia. Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi." Namun, Bulia tidak mau mendengarkan. Dia pun segera memanggil beberapa tetangga untuk menggeledah tempat tinggal Dewi. "Kalau begitu, kita periksa rumah Dewi. Pasti kalung itu ada di sana," katanya tegas. Dewi merasa sangat terhina atas perlakuan ini, tetapi ia tak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa pasrah. Ketika beberapa orang mulai masuk ke dalam rumahnya yang sederhana, mereka membongkar lemari, laci, mencari barang bukti yang bisa menguatkan tuduhan Bulia. Sementara itu, Pak Haris hanya bisa melihat dengan perasaan campur aduk. Usaha pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa, namun keributan semakin memuncak saat tuduhan pencurian terus dilontarkan kepada Dewi. Dewi berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang memerah karena campuran antara rasa malu dan juga ketakutan. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tegak meskipun merasa sangat tertekan. Kedua orang tuanya juga tidak berdaya. Mereka yakin bahwasanya Dewi tak bersalah, tetapi warga terus saja menuduh Dewi. Lia berdiri di dekat Haris dengan ekspresi keras dan cemberut. Ia masih merasa yakin bahwa Dewi adalah pelakunya. Sampai akhirnya salah satu tetangga tiba-tiba angkat suara. "Bagaimana kalau kita lakukan sumpah pocong?" usul Effendi, yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam sejenak. Suasana yang sebelumnya dipenuhi oleh suara tuduhan dan bantahan mendadak menjadi hening. Dewi menoleh ke arah Effendi, matanya melebar karena terkejut, tetapi ia segera menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuknya membersihkan nama. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, ia menjawab, "Saya siap jika dilakukan sumpah pocong.
Saya yakin akan terhindar dari malapetaka karena merasa tidak mencuri. Pak Haris mengangguk perlahan, menghargai keberanian Dewi, namun wajahnya tetap keruh karena khawatir tentang konsekuensi dari Sumpah Pocong, sebuah tradisi yang sangat sakral dan mengerikan di desa mereka. Dia sendiri juga nampak ragu, tapi tidak bisa menolak usulan yang telah diajukan. Effendi dengan tenang dan tegas berkata, "Saya berharap kalian berdua berkata jujur, sehingga tidak akan terjadi hal buruk yang akan menimpa kalian." Kata-katanya menggema di ruangan, menambah berat suasana yang sudah tegang. Semua orang yang ada di ruangan itu segera merasa berat akan keputusan yang harus diambil. Pak Haris menghela nafas panjang, lalu berkata, "Baiklah, kita akan melakukan Sumpah Pocong. Tapi saya harap ini bisa menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan untuk semuanya." Suasana pun berubah semakin menegangkan saat persiapan untuk Sumpah Pocong mulai dilakukan. Semua orang buru-buru berlalu dari samping pintu menuju sisi rumah ketika Pak Haris keluar dengan wajah kesal. Dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang menjaga kehormatan dan kedamaian di desanya. Siang itu juga dilakukan Sumpah Pocong di masjid desa. Dewi dengan hati yang penuh kecemasan terus mengikuti arahan warga. Badannya akan ditutupi kain kafan selayaknya yang biasa dilakukan dalam Sumpah Pocong. Matanya menatap lurus ke depan, penuh dengan keteguhan hati meskipun ada ketakutan yang menyelubungi dirinya. Namun rencana awal untuk mengadakan Sumpah Pocong di masjid desa pun pada akhirnya dibatalkan dan dipindahkan ke rumah Pak Haris. Alasan utama perpindahan lokasi ini adalah untuk menghindari kerumunan warga yang lebih besar, mengingat kasus pencurian ini sudah menyebar luas dan menarik perhatian banyak warga. Suasana di rumah Pak Haris menjadi sangat tegang dengan banyaknya orang yang berkumpul di sekitaran, berharap untuk bisa menyaksikan prosesi yang sangat jarang terjadi ini. Tolong jangan mendekat terus," teriak salah seorang panitia acara berusaha mengatur kerumunan yang semakin mendekat ke rumah Pak Haris. "Mundur, mundur!" Seruan tersebut diikuti dengan upaya panitia lainnya yang berusaha menciptakan ruang bagi prosesi untuk berlangsung dengan hikmat dan tertib. Bu Hamidah, Ibunda Dewi, turut hadir di tempat itu. Ia berdiri dengan hati yang hancur. Menyaksikan putrinya diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal dunia. Menurut tradisi Sumpah Pocong, mereka yang terlibat harus dimandikan seperti orang mati dan dibungkus dengan kain kafan. "Awas, awas, beri jalan!" teriak seseorang saat Dewi dan Lia digotong ke tempat pemandiannya. Dewi yang tertutup kain putih tampak seperti sosok yang sudah menjadi mayat. Bu Hamidah menahan nafas. Rasa sakit di hatinya semakin terasa saat ia melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Dewi, rintih Hamidah pilu. Suaranya hampir tidak terdengar di antara kerumunan orang yang berbicara dengan berbisik. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berusaha untuk tetap kuat demi sang putri. Bu Hamidah tahu betul bahwa Dewi tidak mungkin mencuri perhiasan itu, sehingga dia merasa sangat marah dan juga sedih kala melihat anaknya diperlakukan tidak adil. Setelah Dewi dimandikan, kini giliran Lialah yang digotong untuk dimandikan dengan cara yang sama. Bu Hamidah hanya bisa menyaksikan dengan hati yang patah, merasa tidak berdaya untuk melindungi anaknya dari perlakuan yang kejam. Dia mengusap matanya berkali-kali, mencoba menghapus air mata yang terus mengalir tanpa henti. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara bisik-bisik dan juga isak tangis beberapa orang yang tidak tahan melihat prosesi ini. Bu Hamidah ingin rasanya berlari dan memeluk anaknya, tetapi ia tak mampu bergerak. Rasa sakit sekaligus tidak berdaya membuatnya terpaku di tempat. Dia hanya bisa berharap dan berdoa agar kebenaran segera terungkap dan anaknya dapat dibebaskan dari tuduhan yang tidak adil ini. Prosesi Sumpah Pocong dimulai dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Ali yang sangat dihormati. Suaranya menggema di antara kerumunan warga, diikuti dengan pengucapan sumpah dari Dewi dan juga Lia.
Dewi dengan suara bergetar mengucapkan sumpahnya. "Demi Allah, saya tidak mencuri kalung itu. Jika saya berbohong, biarlah malapetaka menimpa saya." Lia juga mengucapkan sumpah yang sama meskipun dengan nada suara yang lebih keras dan penuh emosi. Bahkan dia sempat mengerlingkan tatapan yang penuh kebencian terhadap Dewi. Setelah sumpah diucapkan, suasana menjadi sangat hening. Semua orang menunggu dengan nafas tertahan, berharap agar kebenaran segera terungkap. Bu Hamidah, meskipun hatinya masih hancur, merasakan sedikit harapan bahwa anaknya akan terbebas dari segala tuduhan yang sangat tidak adil ini. Setelah prosesi selesai, Dewi dan Lia dibantu untuk bangkit dari keranda. Perlahan, kain kafan yang membungkus mereka dibuka dan mereka dibawa kembali ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Suasana di sekitaran rumah Pak Haris tetap tegang, dengan banyak saja orang yang masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Bu Hamidah segera mendekati Dewi, memeluknya dengan erat. "Kamu yang kuat ya, Nak. Ibu yakin kebenaran akan berpihak pada kita," bisiknya di telinga Dewi, mencoba memberikan dukungan dan juga kekuatan. Pak Haris yang terlihat sangat terguncang oleh semua yang telah terjadi mencoba menenangkan istrinya yang masih saja marah dan bingung. Dia tahu bahwa apapun hasil dari sumpah pocong ini, dampaknya akan sangat besar bagi keluarganya dan juga masyarakat desa. Tak lama kemudian, semua warga pun kembali ke rumah masing-masing. Mereka akan segera tahu siapa pencuri perhiasan Lia dalam 3 hari mendatang. Pada hari ketiga setelah prosesi sumpah pocong, desa kecil tempat Dewi tinggal mendadak heboh. Warga berbondong-bondong keluar rumah saat mendengar kabar tentang penampakan pocong di depan rumah Dewi. Desas-desus cepat menyebar, menciptakan suasana penuh ketakutan dan kehebohan di seluruh penjuru desa. Wih, para warga banyak yang bersaksi bahwa mereka melihat sosok pocong dengan wajah hancur. Katanya ada yang melihat sosok pocong tersebut menuju ke arah rumah kita. "Ikam kada mencuri perhiasan itu kena?" tanya Pak Adul dengan wajah pucat menahan amarah. Dewi menarik nafas berat, lantas menggelengkan kepala. Malam harinya, sekitar pukul 9, seorang warga bernama Effendi menjadi salah satu saksi yang melihat sosok mengerikan tersebut. Ia berlari dengan nafas tersengal-sengal ke rumah tetangganya, memberitahu semua orang tentang apa yang baru saja dilihatnya. Ada pocong di depan rumah Dewi." Beberapa warga yang pemberani pun segera menuju ke arah rumah Dewi. Mereka ingin membuktikan keberadaan pocong itu, tetapi mereka berakhir dengan tangan kosong. Meskipun begitu, cerita dari Effendi ini membuat bulu kuduk mereka semakin penasaran. Mereka mulai berbisik-bisik mengaitkan penampakan itu dengan sumpah pocong yang baru saja dilakukan beberapa hari sebelumnya. Dewi yang berada di dalam rumah mendengar keributan di luar merasa cemas dan juga bingung. Ia tidak berani keluar, takut untuk menghadapi tatapan dan juga gunjingan para warga yang penuh dengan prasangka. Keesokan harinya, ketakutan dan kehebohan semakin memuncak saat kabar tentang kematian Dewi tersebar di desa. Pagi itu, Bu Hamidah menemukannya terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya. Jeritan pilu Bu Hamidah membelah keheningan pagi, menarik perhatian tetangga dan membuat mereka bergegas datang. "Ya Tuhan, Dewi meninggal!" teriak seorang tetangga saat melihat tubuh Dewi yang sudah dingin. Warga yang datang hanya bisa memandang dengan tatapan ngeri dan penuh belas kasihan. Beberapa di antaranya mulai berbisik-bisik menuduh Dewi meninggal dunia akibat sumpah pocong yang sudah dilakukannya. Suasana di rumah Dewi dipenuhi dengan isak tangis dan doa. Bu Hamidah duduk di samping tubuh putrinya, menggenggam tangan Dewi dengan air mata yang tak henti mengalir. "Anakku, Dewi, kenapa kamu pergi secepat ini?" ratapnya dengan suara yang penuh dengan kesedihan. Setelah melalui prosesi pemakaman yang penuh dengan kesedihan, warga desa tetap tidak berhenti membicarakan tentang kematian Dewi.
Di setiap sudut desa, cerita tentang penampakan pocong dan juga kematian Dewi menjadi bahan perbincangan hangat. Mereka terus saja menggunjing, mengait-ngaitkan kematian Dewi dengan sumpah pocong yang telah dilakukannya. Dewi pasti yang mencuri perhiasan itu, makanya dia meninggal karena sumpah pocong, kata seorang ibu kepada tetangganya. Iya benar, pocong yang muncul itu pasti menjadi petanda buruk bagi Dewi, sahut yang lain. Desa yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan spekulasi dan juga tuduhan. Banyak warga yang percaya bahwa Dewi menerima hukuman atas perbuatannya meskipun tidak ada bukti yang benar-benar mendukung tuduhan tersebut. Pak Haris dan Bulia juga merasakan dampak dari peristiwa ini. Mereka kini menjadi pusat perhatian dengan banyaknya warga yang terus mempertanyakan kebenaran di balik kasus pencurian itu. Di sisi lain, Bu Hamidah harus menjalani hari-harinya dengan beban kehilangan anak yang sangat dicintainya sambil menghadapi tatapan dan gunjingan masyarakat yang tak henti-hentinya. Dia tahu bahwa Dewi tidaklah bersalah, tetapi kenyataan bahwa anaknya telah pergi membuatnya merasa hampa dan tidak berdaya. Setiap malam, Bu Hamidah duduk di depan rumah, memandang langit dengan hati yang penuh luka. Dia berharap keadilan dan kebenaran akan terungkap meskipun sadar bahwa Dewi tidak akan pernah kembali. Bu Hamidah tidak pernah tahu kalau pasangan Pak Haris dan Bulia juga mengalami teror yang menakutkan, terbangun dengan perasaan tidak tenang. Sejak prosesi sumpah pocong, suasana rumahnya tidak lagi sama. Ketegangan dan rasa bersalah membayang di setiap sudut, namun dia tidak pernah membayangkan akan menemukan istrinya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Hanya berselang 1 hari dari meninggalnya Dewi, Pak Haris menemukan Bulia terbaring terlentang di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan anehnya tangannya bersedekap di atas dada. Posisinya sama persis dengan saat prosesi sumpah pocong. Pak Haris langsung merasa ngeri dan juga cemas. Lia, Lia, bangun Lia, panggilnya dengan suara panik yang mengguncang-guncang tubuh istrinya. Sayang, tetap tidak ada respons. Ketika anggota keluarga mencoba membuka tangan Bulia yang bersedekap, mereka semua selalu saja gagal. Tangannya terasa berat dan juga kaku, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Pak Haris yang semakin putus asa memutuskan untuk memanggil seorang dukun terkenal yang ada di desa mereka, berharap bahwa orang pintar ini bisa mengembalikan keadaan istrinya menjadi normal. Setelah beberapa jam mencoba berbagai upaya dan juga ritual, orang pintar itu pun akhirnya menyerah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini di luar kemampuan saya, kata dukun itu dengan wajah penuh keprihatinan. Pada akhirnya, Bulia pun dibawa ke rumah sakit yang ada di kabupaten kota. Di ruang ICU, dokter dan perawat berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan kondisinya. Namun, tidak ada perubahan yang signifikan. Bulia tetap dalam keadaan yang sama, membuat dokter-dokter bingung dan kehabisan akal. Hari kelima setelah sumpah pocong, suasana desa kembali tegang ketika ada suara dari pengeras masjid memecah keheningan pagi yang dingin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka, telah meninggal dunia Lia binti Adam. Suara takbir masjid itu terdengar jelas di seluruh desa, menyebarkan berita kematian Lia. Kabar kematian Lia membuat warga desa semakin bingung dan penuh dengan pertanyaan. Mereka semua bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi selama prosesi sumpah pocong itu. Apakah ini benar-benar hukuman ilahi atas tindakan yang dilakukan, atau ada sesuatu yang lebih gelap dan tersembunyi di balik semua ini? Rumah Pak Haris kembali dipenuhi dengan kerumunan warga yang ingin belayat. Suara tangis dan doa bergema di setiap sudut. Sementara di balik semua itu, bisik-bisik dan spekulasi terus berlanjut. Beberapa warga mulai menduga bahwa Lia dan juga Dewi sebenarnya mungkin bersekongkol dalam pencurian perhiasan itu, dan bahwasanya mereka sudah membagi hasil curian tersebut. Kalau benar Bulia sama Dewi nggak bersalah,
Ya mungkin ini balasannya, bisik seorang ibu-ibu kepada temannya. Ya sih, bisa jadi. Tapi kalau begitu, siapa sebenarnya yang mencuri perhiasan itu? Balas temannya dengan nada curiga. Ini semua tidak masuk akal. Pak Haris yang sudah sangat terpukul dengan kematian istrinya kini harus menghadapi tatapan miring dan guncingan dari warga. Begitu pula Bu Hamida yang kembali merasakan kesedihan yang mendalam. Dia sudah kehilangan Dewi dan sekarang ia menyaksikan kematian Bulia. Dalam hatinya dia merasa bahwa keadilan masih belum terungkap sepenuhnya. Warga desa tetap terpecah dalam pendapat mereka. Beberapa orang percaya bahwa kejadian ini adalah akibat dari sumpah pocong, sementara yang lain merasa bahwasanya masih ada misteri yang belum terpecahkan. Desa yang tadinya tenang dan damai kini menjadi tempat yang penuh spekulasi dan ketidakpastian, menunggu waktu untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Suasana di desa menjadi semakin tegang dan penuh dengan spekulasi setelah kematian Bulia. Warga terus mencari jawaban atas peristiwa yang telah terjadi, mencoba menghubungkan berbagai titik dalam kejadian ini. Namun, kebenaran seolah semakin menjauh, hingga akhirnya Effendi memberanikan diri mengungkap kebenaran yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan kalau sebenarnya perhiasan Bulia tidaklah hilang. Bulia hanya memfitnah Dewi agar memiliki alasan untuk memecat wanita muda malang itu. Bulia sudah beberapa kali ingin memecat Dewi, tetapi Pak Haris selalu saja menentangnya. Bulia semakin sakit hati ketika ia melihat suaminya diam-diam mencuri pandang pada Dewi. Pada akhirnya Lia mendatangi Effendi, mengajaknya untuk bekerja sama. Bulia pun berjanji akan memberikan imbalan besar kepada Effendi jika rencana mereka itu berhasil. Sumpah pocong itu pun sebenarnya ide dari Lia. Ia memaksa kepada Effendi untuk mencetuskan usul tersebut di depan semua warga agar Dewi tidak bisa menolaknya. Lalu, diam-diam istri Pak Haris itu membayar seorang dukun agar menyantet Dewi sampai meninggal dunia. Rencana pertamanya berhasil. Dewi langsung meninggal dunia dengan cara yang mencurigakan, namun Bulia salah perhitungan. Dia lupa akan konsekuensi sumpah pocong itu sendiri, sehingga akhirnya ia terkena akibatnya. Bulia meninggal dunia akibat ulahnya sendiri. Sementara itu, Effendi merasa terpukul oleh rasa bersalah yang mendalam. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran yang telah terpendam begitu lama. Dengan gemetar dan hati yang penuh penyesalan, ia memutuskan untuk mengakui segala kesalahannya. Pagi hari itu, Effendi datang ke rumah Pak Haris dengan langkah gemetar. Dia juga memohon maaf kepada Bu Hamidah dan keluarganya, menceritakan segalanya dengan jujur. Air mata mengalir di wajahnya, mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Maaf, maafkan saya. Saya telah banyak berdosa, ucapnya dengan suara yang hampir tercekat oleh kesedihan. Bu Hamidah yang awalnya terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya akhirnya bisa merasakan kedamaian yang telah lama dinantikannya. Pak Haris yang mendengarkan pengakuan Effendi merasa campur aduk. Perasaan bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya, tetapi juga ada kelegaan bahwa kebenaran akhirnya bisa terungkap. Effendi mengakui segala perbuatannya di hadapan para tetangga dan warga desa. Dia merasa lega setelah mengungkapkan kebenaran meskipun ia sendiri merasa malu. Berita tentang pengakuan Effendi menyebar dengan cepat di seluruh desa. Warga desa terkejut dan juga terharu kala mendengarnya. Merasa lega bahwa kebenaran pada akhirnya bisa terungkap, namun di antara perasaan lega ada juga rasa sedih dan penyesalan atas semua yang telah terjadi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi dan kisah dari Tanah Kalimantan ini selalu menarik untuk disimak, tentang sumpah pocong. Di sini aduh miris sekali, tragis sekali nasib yang menimpa keluarga Dewi ya. Setelah suaminya mendahului,
Dia menjanda, mencoba melanjutkan hidup dengan bekerja di rumah orang, tapi fitnah ia dapatkan. Dan itu semua adalah atas dasar dari rasa cemburu Bulia ya. Padahal kan suaminya yang curi-curi pandang ya, tapi ya begitulah. Dan ini banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah mungkin sebagai lelaki ya, mungkin lebih ke saya pribadi, mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa mengambil hikmah yang baik. Harusnya bisa lebih tegas lagi Pak Haris di sini ya untuk mendalami permasalahan, mungkin nggak perlu pakai ke arah sumpah pocong sehingga akhirnya menimbulkan korban di kedua belah pihak. Jadi yang jelas sih Dewi tidak bersalah dan dia meninggal karena disantet oleh Lia ya, Bu Lia, dengan menggunakan dukun santet. Dan ternyata Bulianya sendiri mendapat tulah dari sumpah pocong. Jangan macem-macem deh, aduh, sampai lagi sumpah-sumpah yang sakral seperti itu, berani-beraninya gitu Bulia. Itulah rasa cemburu membutakan segalanya sehingga dia nekat melakukan sesuatu. Jadi luar biasa sekali kisahnya untuk kenanga kinasi. Dan semoga saja kisah barusan ya bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Dan buat teman-teman yang sudah berkurban, semoga kurbannya diterima. Dan buat teman-teman yang mungkin di tahun ini belum bisa berkurban, semoga saja di tahun depan diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab ya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila berkenan dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh. Senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.